Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas integrasi kami yang berjudul Optimasi Persediaan Beras pada Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Dengan saya sendiri, Dia Siswa Teningsi, dan rekan saya Helenia Vinisita Teguh. Dimulai dari daftar isi, dalam proyek tugas terintegrasi ini terdapat 4 bab. Kemudian latar belakang. Perum Bulog Divisi Regional Kota Tangerang sudah melakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan aturan dari pusat dan melakukan pengendalian persediaan dengan baik. Namun, dalam hal optimasi persediaan beras masih kurang efisien. Proses pengendalian persediaan pada sistem logistik beras yang optimal adalah ketika Perum Bulog Subdivisi Regional Kota Tangerang bisa menyesuaikan proses pengendalian persediaan dengan standar operasi yang ditentukan. Kemudian ada gap analisis. Kondisi yang terjadi yaitu persediaan beras yang belum optimal. Kondisi yang diharapkan yaitu mengoptimalkan persediaan beras agar dapat memenuhi demand atau permintaan. Kemudian ada 6 elemen masalah. Yang pertama, pembuat keputusan yaitu Kepala Perum Bulog. Yang kedua, tujuan pembuat keputusan yaitu untuk mengoptimalkan persediaan beras. Yang ketiga, kriteria keputusan terkait yaitu meningkatkan penerapan SOP dalam persediaan beras. Yang keempat, ukuran kinerja yaitu total persediaan beras per bulan. Yang kelima, yaitu input kontrol atau tindakan alternatif adalah mengatur proses persediaan beras. Yang keenam, konteks di mana masalah terjadi di Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Kemudian bisa dilihat ini merupakan Rich-Pitster diagram, dan kemudian ini merupakan fishbone yang dimana masalahnya itu kurang optimalnya persediaan beras, dan di sini terdapat 4S, yaitu skill, surrounding, system, dan supplier. Kemudian 5W plus 1H. What? Itu kurangnya optimal persediaan beras pada gudang setiap subdivisi atau divisi regional. Yang kedua, WU, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Kemudian when, pada tahun 2020, kemudian where, Perum Bulog Divisi Regional Tangerang, kemudian why, karena adanya hama pada beras yang mengakibatkan kerusakan pada beras serta kurangnya penerapan SOP yang baik. Kemudian yang terakhir, how, menerapkan prinsip SOP yang efektif dan efisien dalam proses persediaan beras. Oke, pada slide ini terdapat flowchart dan uraian tiap langkah metode penelitian, di mana flowchart-nya ini akan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis penelitian, dan kesimpulan dan saran. Next. Profil perusahaan kantor Perum Bulog yang berpusat di Jakarta Selatan ini memiliki 26 cabang dan salah satunya berada di Tangerang, di mana Perum Bulog Divisi Tangerang ini memiliki beberapa kegiatan umum yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, di mana terdapat 4 kegiatan atau aktivitas utama yang dilakukan oleh Perum Bulog, yakni kegiatan produksi, pengadaan, perdagangan, dan jasa. Setelah itu di sebelah kanannya terdapat struktur Perum Bulog Divisi Regional Tangerang, di mana ada pemimpin cabangnya, setelah itu ada kepala stafnya, dan diikuti dengan staf-stafnya. Next. Oke, di sini pada pengumpulan dan pengolahan data, di mana pengumpulan datanya ini menggunakan data primer, yaitu data persediaan beras pada tahun 2020 di Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Di sini ada data yang terkumpul pada 1 tahun 2020, di mana ada biaya pemesanannya yaitu Rp18.000 dengan harga beras per kilonya itu Rp8.000, dengan biaya penyimpanannya itu 14% atau 0,14. Untuk pengolahan data di sini kita menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, di mana tujuannya adalah untuk menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan dapat mengoptimalkan jumlah persediaan.
Di sini terdapat kebutuhan beras dalam 1 tahun, yaitu 645.924.235 kg dengan biaya pemesanan, harga beras, dan biaya penyimpanan sesuai yang tertera pada slide ini. Yang pertama ada menentukan jumlah pemesanan ekonomis, di mana terdapat rumus, yaitu 2 dikali A dikali P per R dikali C, dengan frekuensi pemesanan yang didapatkan selama 1 tahun, yaitu 4.483 kali. Yang kedua adalah menentukan jumlah persediaan pengaman atau safety stock, sehingga untuk penyaluran per bulan yang kita dapatkan yaitu 53.827.20 kg beras, dengan safety stock yang didapatkan yaitu 161.481.59 kg. Dengan persediaan maksimum yang didapatkan yaitu dari jumlah EOQ ditambah dengan safety stock, sehingga persediaan maksimum yang didapatkan yaitu 161.625.148 kg beras. Dengan penentuan titik pemesanan kembali, di mana di sini terdapat waktu tunggu atau lead time-nya dari Perumbulok, yaitu selama 7 hari, dimulai dari hari saat pemesanan sampai dengan tiba di gudang. Sehingga ada perkiraan rata-rata penyaluran per hari yang kita dapatkan yaitu 1.679.655 kg per hari. Dengan penyaluran selama waktu tunggu yaitu waktu lead time atau waktu tunggunya dikalikan dengan rata-rata penyaluran per hari, sehingga total yang kita dapatkan untuk penyaluran selama waktu tunggu yaitu 12.387.588 kg. Setelah itu ada reorder point atau titik pemesanan kembali yang kita dapatkan dari safety stock dan waktu tunggu atau lead time-nya, sehingga total untuk reorder point atau titik pemesanan kembali yaitu pada 173.868.647 kg beras. Di sini terdapat tabel parameterisasi, di mana tabel parameterisasi ini akan digunakan pada stock flow diagram. Di sini terdapat 8 parameter dan 3 flow dan 4 stok, di mana untuk jenis variabel flow dan stok memiliki rumusan yang akan dimasukkan pada stock flow diagram. Di sini terdapat model simulasi, yaitu ada causal loop diagram, di mana di sini ada mitra kerja pengadaan. Mitra kerja pengadaan akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan beras. Ketersediaan beras ini juga dipengaruhi oleh produksi beras dan juga jumlah beras di gudang. Apabila ketersediaan berasnya semakin meningkat, maka jumlah beras di gudang semakin banyak. Tetapi jumlah beras di gudang akan semakin berkurang jika laju pengiriman beras yang terjadi itu semakin tinggi. Selain itu terdapat ketersediaan beras di sini dipengaruhi juga oleh konsumsi beras. Ketersediaan beras akan semakin berkurang jika konsumsi beras semakin meningkat. Selain itu, konsumsi beras ini akan mempengaruhi permintaan beras, sehingga permintaan beras ini akan berkurang jika ada pertambahan populasi. Dan adanya pertambahan populasi ini maka akan meningkatkan permintaan beras. Selanjutnya di sini ada stock flow diagram atau SPD-nya, di mana terdapat beberapa parameter, yakni jumlah pemesanan ekonomis, kebutuhan beras per tahun, penyaluran per bulan, jumlah penyaluran rutin per bulan, penyaluran per hari, waktu tunggu, safety stock, dan juga total penyaluran selama waktu tunggu. Dengan stok yang kita gunakan di sini terdapat 3 stok, yakni ada rata-rata persediaan, ada jumlah persediaan pengaman, dan juga rata-rata penyaluran selama waktu tunggu. Dengan flow-nya atau alirannya itu frekuensi pemesanan per tahun, rata-rata persediaan pengaman, penyaluran selama waktu tunggu, dan juga jumlah pemesanan kembali. Oke, di sini terdapat model simulasi dari skenario dan hasil simulasi awal, di mana hasil simulasi awal ini kita berfokus pada waktu tunggu dan juga
jumlah penyaluran rutin per bulan. Untuk model simulasi awal, kita menggunakan jumlah penyaluran rutin yaitu 3 dengan total waktu tunggu 7,0. Sehingga hasil yang kita dapatkan seperti pada gambar SPD yang di samping. Di mana di sini terdapat rata-rata persediaan itu 6 juta sekian, dengan jumlah persediaan pengamannya itu 9 juta sekian, dan untuk rata-rata penyaluran waktu tunggu sekitar 250 jutaan. Next. Dela, nanti lu penonton mau pakai baju itu. Untuk model simulasi pada skenario 1, di mana di sini waktu tunggunya kita ubah menjadi 4 dengan penyaluran rutin per bulannya menjadi 2. Sehingga untuk hasil yang kita dapatkan untuk rata-rata persediaannya masih sama kayak model simulasi yang awal, tetapi di sini terdapat beberapa perubahan karena ada perubahan pada waktu tunggu dan penyaluran rutin per bulannya. Next. Pada skenario 2 dan hasil simulasinya di sini untuk waktu tunggunya itu kita menggantinya menjadi 6 dan penyaluran rutin per bulannya itu menjadi 4. Sehingga untuk hasil yang kita dapatkan untuk rata-rata persediaannya itu 601 juta sekian dengan jumlah persediaannya 23 juta sekian, dan untuk rata-rata penyaluran selama waktu tunggunya itu sekitar 321 juta. Next. Nah, di sini ada tabel dari hasil model simulasinya, di mana untuk skenario awal untuk rata-rata persediaannya itu ada 612.591.902 kg dengan jumlah persediaan untuk pengadaannya atau pengamannya itu ada 9.073.743 kg dengan rata-rata penyaluran waktu tunggunya itu 350.562.962 kg dengan titik pemesanan kembali yaitu 161.481.60 kg. Di mana ada skenario 1 yang kita dapatkan dari rata-rata persediaan itu jumlahnya 623.716.232 kg dengan persediaan pengamannya 8.363.353 kg beras dengan rata-rata penyaluran waktu tunggu 314.548.88 kg beras dengan jumlah pemesanan kembali yaitu 173.868.647 kg beras. Dengan skenario 2, rata-rata persediaan yaitu 601.467.731 kg beras. Dengan persediaan pengamannya 23.669.281 kg. Rata-rata penyaluran waktu tunggunya yaitu 321.490.662 kg beras dengan reorder point atau jumlah pemesanan kembali 173.868.647 kg beras. Baik, kemudian di sini ada kesimpulan, di mana hasil simulasi pada skenario awal, skenario 1, dan skenario 2, maka dapat diusulkan bahwa skenario 2 lah yang dapat diimplementasikan dalam persediaan beras di Perum Bulog Divisi Regional Tangerang. Karena pada skenario 2 memiliki jumlah persediaan pengaman yang lebih besar dari 2 skenario lainnya, yakni 21.530.808 kg dan dapat dilakukan pemesanan kembali apabila stok berjumlah 173.868.647 kg. Dengan hal ini, Perum Bulog Divisi Regional Tangerang dapat mengoptimalkan persediaan beras sesuai dengan permintaan demand yang ada. Kemudian, yang terakhir saran, yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian yang serupa dengan kasus ini dengan menambahkan metode atau teknik penyelesaian masalah, sehingga problem solving yang digunakan tidak hanya berfokus pada satu metode saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.